Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya tetap baik, semuanya tetap sehat, semuanya tetap bersemangat ya menjalani hari-hari ke depan. Karena memang di tahun ini kita sudah, walaupun sudah kembali normal, walaupun semua sudah kembali seperti biasa, tapi persekutuan kita di Komisi Wanita masih tetap dalam konsep online ya, pakai YouTube. Karena itu mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau mempersiapkan diri, kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama tenangkan hati kita, dan seorang siswa dari SMA akan menyanyikan sebuah pujian bagi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, Sentuh Hatiku. Biarlah ini menjadi doa kita agar Tuhan yang menyentuh hati kita dan kita bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sentuh hatiku.
sekalian, kita berdoa sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami melalui hari-hari kami sampai kepada saat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan terus memberkati kami. Tuhan terus menuntun langkah kehidupan kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Mau membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya pujian yang kami nyanyikan tadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi doa kami. Bapa, sentuhlah kami dengan kasih-Mu, sehingga kami bisa merasakan betul di sepanjang kehidupan kami akan kasih Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan yang memberkati kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun semua kami yang mendengarkan, yang merenungkan secara online, Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan untuk perenungan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama menggumulkan satu tema besar, yaitu berpengharapan itu sama dengan berproses. Berpengharapan sama dengan berproses. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma 5 ayat 1-5. Roma 5 ayat 1-5. Ya, saya akan bacakan Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kelima. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaannya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Mari kita merenungkannya bersama-sama dan kelak kita melakukannya. Karena Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca Alkitab, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kebiasaan-kebiasaan kita, maka kita akan dapati bahwa kita itu biasanya menaruh harapan itu di depan. Menaruh harapan itu di depan sesuatu yang akan kita lakukan. Contohlah begini. Kalau kita mau mulai satu usaha akan kita mulai, maka kita menaruh harapan kita itu di depan terlebih dahulu. Kita berharap agar usaha kita itu bisa berhasil. Belum kita lakukan, belum kita jalankan, tapi kita sudah menaruh harapan bahwa usaha kita ini suatu hari akan berhasil, akan besar, akan menghasilkan sesuatu. Atau misalkan bagi kita yang mau melepas anak-anak kita pergi, misalkan nanti akan anak kita mau kuliah, mau kerja di luar kota dan lain sebagainya. Sama. Kita juga menaruh harapan kita itu terlebih dahulu. Kita menaruh harapan agar anak kita bisa pergi dengan selamat, padahal belum pergi. Kita menaruh harapan agar anak kita bisa sukses, padahal belum kerja tuh, baru mau pergi untuk bekerja. Belum sukses karena anak itu baru akan pergi untuk sekolah dan seterusnya. Tapi kita menaruh harapan kita itu di depan. Ya, itu baik. Dan itu benar-benar saja sih gitu ya. Kecuali menjadi tidak tepat, menjadi tidak baik kalau kelak ketika harapan kita itu tidak terwujud dalam perjalanannya. Ketika kita mengejar harapan itu ternyata banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan, lalu kita mulai kecewa, lalu kita mulai kesal sama Tuhan. Kenapa banyak sekali masalahnya menjalani apa yang kita harapkan itu? Lalu kita mulai putus asa,
Lalu kita mulai bilang, kayaknya nggak mungkin deh kita sukses, nggak mungkin deh kita harapan kita ini terkabul dan lain sebagainya. Lalu kita mulai putus asa dan tidak berharap lagi. Maka itu menjadi sesuatu yang tidak tepat. Menjadi sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu, mari kita pikirkan sama-sama bagaimana dong yang tepatnya. Bagaimana yang benarnya ketika kita mau berharap, menaruh harapan itu kepada sesuatu yang kita memang harapkan terjadi. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan nats firman Tuhan yang kita baca hari ini, Roma 5 ayat 1-5 itu, kita akan dapati bahwa ternyata pengharapan itu seharusnya bukan hanya di awal. Pengharapan itu bukan hanya di awal. Tetapi itulah yang saya jadikan tema hari ini ya, bahwa pengharapan itu, berpengharapan itu seharusnya sama dengan berproses. Jadi bukan hanya di awal, tetapi sepanjang perjalanan itu kita terus berpengharapan. Karena berpengharapan itu sama dengan berproses. Mari kita perhatikan ayat-ayatnya dari nats yang kita baca tadi. Roma pasal 5. Ayat pertama itu bicara tentang peneguhan. Ibu-ibu ya, mari kita lihat. Ayat pertama itu bicara tentang peneguhan. Bahwa kita yang sudah dibenarkan karena iman. Kita sudah dibenarkan karena iman, maka kita akan dapat menjalani hidup kita dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Itu di ayat 1. Kita dibenarkan karena iman dan dapat menjalani hidup dengan damai sejahtera dari Allah, dengan Allah. Itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Hal ini kita sudah sama-sama tahu ya, makanya saya tidak akan bahas panjang lagi. Karena sudah sering dikhotbahkan. Hanya karena Tuhan Yesus Kristuslah kita dibenarkan, kita bisa menjalani hidup dengan damai sejahtera dengan Allah itu. Hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita perhatikan ayat yang kedua. Ayat kedua itu bicara tentang penegasan. Di dalam Tuhan Yesus juga, ya. Kalau tadi di dalam Tuhan Yesus kita diperdamaikan dengan Allah, kita bisa merasakan kasih sejahtera itu, damai sejahtera dengan Allah. Di dalam ayat 2 ditegaskan lagi bahwa di dalam Kristus Yesus juga kita bisa meyakini dengan sungguh, kita bisa meyakini dengan pasti bahwa kita akan punya pengharapan yang pasti. Bahwa kita bisa punya pengharapan yang pasti. Bahwa suatu hari nanti kita akan menggenapi, kita akan menerima kegenapan dari kemuliaan Allah. Kalau tadi yang pertama tadi di dalam Yesus kita mendapatkan damai sejahtera dengan Allah. Maka yang kedua mengatakan kepada kita di dalam Yesus juga kita bisa meyakini bahwa pengharapan kita itu pasti kita akan menerima kegenapan dari kemuliaan Allah. Tapi kita perhatikan lagi ayat 3 dan 5 ini tentang pengharapan adalah sama dengan proses. Memang benar Bapak Ibu, kita akan menerima kemuliaan Allah itu, kegenapan kemuliaan Allah itu. Tapi belum saat ini kita belum menerima itu secara utuh. Kemuliaan Allah itu belum kita terima secara utuh dan lain sebagainya. Bahkan di ayat-ayat ini dikatakan ya bahwa jangankan kemuliaan, karena saat ini ya ada masanya, saat ini mungkin kita sedang dalam kesengsaraan. Saat ini mungkin kita dalam kesusahan. Saat ini mungkin kita dalam penderitaan. Belum genap kemuliaan Allah itu kita terima. Damai sejahtera dalam Kristus itu mungkin masih dalam perjuangan oleh kita. Namun mari kita perhatikan prosesnya Bapak Ibu dalam ayat 3 sampai yang kelima ini. Ketika kita mau berproses, sekalipun mungkin kemuliaan Allah itu belum kita terima secara utuh, belum genap, sekalipun mungkin kita menjalani hidup kita itu penuh kesengsaraan, penuh kesusahan, penuh tantangan. Tapi ayat 3 sampai 5 mengatakan ketika kita mau berproses, maka dalam kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dalam ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji.
Orang-orang yang menjalani kesengsaraannya dengan tekun, sungguh-sungguh tetap berpengharapan kepada Tuhan akan menimbulkan semangat tahan uji, akan menimbulkan orang yang tahan uji, yang kuat, yang tangguh. Dan dalam ketangguhan itulah, dalam tahan uji itulah akan menimbulkan pengharapan. Dan dalam pengharapan demikianlah kita tidak akan pernah merasa kecewa. Bagaimana kita tidak merasa kecewa ya? Bukankah ada kesengsaraan? Bukankah ada kesusahan? Bukankah ada penderitaan? Bagaimana kita bisa tidak kecewa? Bisa saja kita kecewa, bukan? Namun Bapak Ibu, mari kita perhatikan sekalian ya. Ketika kita mau berproses, ketika kita mau berproses dengan semuanya, sekalipun dalam kesusahan kita, sekalipun dalam kesengsaraan kita, kita masih tetap bertekun, bersabar dalam semuanya. Maka semua kesengsaraan kita, kesusahan kita itu akan memunculkan sifat yang tekun, kita menjadi sabar, kita menjadi setia dalam menjalaninya. Dan ketika kita sudah sabar, kita sudah setia, kita sudah tekun menjalaninya, maka kita akan muncul menjadi orang yang tahan uji, yang kuat, yang tangguh dalam menjalani hidup. Waduh, lalu kita bilang, wah Musa, bagaimana kita bisa menjalani proses itu? Kan susah sekali ya. Prosesnya harus tekun walaupun menderita, walaupun susah. Memang benar akan tahan uji, akan kuat. Tapi bagaimana kita bisa tekun dalam kesusahan ini? Berat sekali. Untuk tekun, setia, sabar dalam setiap kesusahan, dalam setiap penderitaan. Benar kita tahu hasil akhirnya nanti kita menjadi orang yang tangguh, yang kuat. Tapi kan susah. Bapak Ibu, benar. Menjadi orang yang tekun dalam segala penderitaan, dalam segala kesusahan, itu berat, itu susah. Dan Tuhan juga tahu itu. Makanya kemudian kalau kita perhatikan di ayat 5 bagian akhir ya, dikatakan di situ bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Mengapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Tuhan tahu menjalani hidup yang penuh tekanan, penderitaan, kesengsaraan dengan tekun itu susah. Berat. Tetapi bisa kita lalui karena apa? Ayat 5 bagiannya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dan Tuhan memberikan perlengkapan luar biasa. Jadi, ibu-ibu sekalian, berpengharapan itu sama dengan berproses. Betul, berproses. Memang ada masanya kita berproses itu sengsara. Memang ada masanya ketika kita berproses itu menderita, menyakitkan, menyusahkan. Tetapi kasih Allah sudah dicurahkan bagi kita agar kita bisa melalui prosesnya dengan baik. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita taruh harapan kita akan berhasil, akan sukses. Lalu kita berproses dalam semuanya. Oh, ada tantangannya, ada penderitaannya, ada kesusahannya. Tekunlah di situ, Tuhan akan beri kasih karunia kepada kita supaya kita bisa melaluinya, supaya kita menjadi orang yang tangguh, yang tahan uji, dan kita akan berhasil di ujungnya. Teruslah berproses, Ibu, dalam kehidupan kita. Karena kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan. Karena ketekunan kita akan menimbulkan diri kita yang tahan uji, yang kuat, yang tangguh. Dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Keberhasilan. Dan kasih Tuhan akan dicurahkan bagi kita sejak dari awal. Sejak kita berproses dari awal sampai kepada akhirnya. Bagi setiap kita, kasih Allah itu akan selalu cukup. Oleh karena itu mari kita jalani semua proses kehidupan kita ini dengan terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena berpengharapan itu berproses, mari kita jalani prosesnya dengan sabar. Kasih, karunia, kesetiaan Allah akan selalu tercurah bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan menjelaskan lagi bagi kami.
Ketika kami menjalani proses pengharapan kami berharap semuanya baik, kami berharap semuanya sukses, kami berharap semuanya mencapai kemuliaannya, mencapai kebaikannya, mencapai puncaknya. Tetapi ada masanya ya Tuhan, dalam proses itu kami mengalami kesengsaraan, tekanan, masalah, kesusahan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam segala kesusahan kami itu, dalam segala kesengsaraan kami itu, Tuhan memberikan kasih karunia bagi kami. Sehingga kami bisa menjalaninya dengan tekun, sehingga menghasilkan diri kami yang tahan uji, yang tangguh, sehingga kami bisa berhasil dalam semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan ini. Tuhan yang akan memberkati kami semua, terutama semua ibu-ibu yang ada, yang beribadah kepada Tuhan di hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Kami mau menyerahkan untuk setiap pergumulan dari setiap ibu-ibu ini ya Tuhan. Mereka yang bergumul untuk keluarganya, mereka yang bergumul untuk penghidupannya, mereka yang bergumul dengan semua masalah, baik itu sakit, baik itu keadaan keluarga, dan lain sebagainya. Biarlah semua kami yang sedang mengalami pergumulan ini, Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagi kami, dan kami akan menjalaninya dengan tekun, supaya kami bisa menjadi pribadi yang tahan uji, yang berpengharapan, dan kami bisa melaluinya semua dengan baik, sampai kepada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kami ke dalam tangan-Mu, dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, menjadi pribadi yang berpengharapan, bukan hanya berharap lalu bermimpi itu akan sukses, tetapi kita berpengharapan dan mau menjalani prosesnya dengan tekun, sampai menjadi pribadi yang tangguh dan sampai kepada keberhasilan itu. Dan ingat, kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.